Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Baik, Alhamdulillah sahabat MK, kita akan mulai kembali perbincangan kita bersama dengan Pak Wasmin Al-Rishad dan juga Ibu Lilis Komaria berkaitan tentang talent versus grit. Ini sahabat MK sudah 4 poin dari ciri-ciri grit yang sudah disinggung, tinggal satu lagi. Tapi sebelum yang terakhir, ini ada satu atensi yang cukup menarik menurut saya Pak Wasmin, Bu Lilis. Yap. Jadi sahabat kita ini mempunyai anak yang kalau menginginkan sesuatu itu caranya cukup ekstrim, Pak Wasmin, Bu Lilis. Contohnya, Ekstrim. contohnya begini, Mama nggak apa-apa aku nggak makan dan ngumpulin uang untuk barang yang aku inginkan. Jadi dia rela gak jajan, gak makan begitu ya. Yang penting dia dapat apa yang dia inginkan. Saya sebagai orang tua jadi khawatir. Ini gimana ya Pak Wasmin, Bu Lilis? Nggak makannya nggak makan segimana, nggak makan sehari, Nah, itu dua belum terlalu hari. detail nih Ya, disampaikannya. kalaupun nggak makan minum nggak gitu kan? Kalau misalnya puasa juga saum kita nggak makan dan nggak minum Hmm. di siang Iya, hari. iya. Tapi saya belum bisa ngelihat hubungannya apa itu dengan nggak makan terus Mhm. dapat gitu. Emang dengan nggak makan jatah Mirip makannya mungkin. diganti uang gitu maksudnya gimana? Atau Kan saya juga makan kan belum sudah dapat dikasih nih. masak gitu. Kalau Iya ya. kalau udah dimasakin, terus kalau Hmm. masaknya nggak dimakan, terus orang tuanya harus ganti uang gitu atau Atau gimana? misalnya ngekos gitu, ngekos kan biasanya Mhm. Oh, dia kasih, lagi di bisa jauh tempat jadi. orang tua. Ya nggak apa-apa, Nah jangan ini belum jelas. belum Belum jelasin. ya. Nanti Tapi boleh saya ditambahkan. justru yang harus diantisipasi Iya. adalah ini jadi senjata. Oh iya, iya. Senjata untuk mengulik perasaan tidak tega orang tuanya, yang ujung-ujungnya sih akhirnya dibeliin juga sama orang tuanya. Tapi kalau emang ibu bisa mengantisipasi ini jadi senjata, biarkan dia melatih gritnya dengan istilahnya itu namanya sumpah palapa disebutnya ya. Oh, Itu apa nih? kategori sumpah palapa. Ada kaitan dengan Gajah Mada tidak? Iya, ada. Ada ya. Jadi Gajah Mada itu kalau punya keinginan, salah satu keinginan terbesarnya adalah mempersatukan Nusantara, dia puasa memang. Hmm. Puasa dari sesuatu dan hanya makan yang putih-putih lah istilah kalau di Jawa Air itu. putih. Hmm. Mungkin air putih, itu bayam putih, ayam yang warnanya putih. Oke, enak Sama juga ya. ya. Iya, iya. Intinya dia ada sesuatu yang tidak dinikmati sebelum keinginan terkabul. Itu bagus justru melatih grit itu. Iya. Jangan kita orang tua malah jadi nggak tega beliin, malah jadinya manja nanti. Oh iya ya. Betul, Iya betul. itu. Masya Allah. Nah ini kalau bisa diperjelas sih lebih nyaman nanti ya. Mudah-mudahan nanti jawabannya lebih pas. Baik, sambil menantikan mungkin akan ditambahkan, kita langsung saja ke poin yang kelima nih Pak Wasmin, Bu Lilis. Iya, poin kelima ini orang yang kriterianya grit dengan kriteria dia punya jiwa keunggulan. Keunggulan. Di sini dipertentangkan dengan kesempurnaan. Maksudnya Karena gimana? yang dimaksud keunggulan ini adalah sebuah kualitas yang dituju biasa sebagai sebuah fungsi manajemen, bukan fungsi kecemasan. Kalau kesempurnaan biasanya karena cemas tidak sempurna. Tapi kalau keunggulan ya karena emang ada motif keunggulan tadi. Dia pengen lebih bagus lagi pekerjaannya. Kalau barang pengen lebih bagus lagi, pengen melayani lebih bagus lagi. Sesuai mungkin standarnya bukan standar di pikirannya ya. Iya. Kalau kesempurnaan biasanya sesuai dengan standar pikirannya. Sehingga misalnya gini, WC misalnya belum bersih menurut pikirannya, padahal sebenarnya udah bersih. Sehingga banyak beberapa orang kan yang nggak mau di WC umum gitu, karena bagi dia nggak bersih. Jadi sesuai dengan yang itu kriteria bukan pikiran. Ya, itu namanya kesempurnaan. Ya. Kalau sempurnaan sifatnya subjektif, tapi kalau keunggulan dia fungsi manajemen sifatnya lebih objektif. Nah, yang dimaksud kriteria keunggulan di sini bahwa pribadi yang grit, dia dalam dirinya ada dorongan keunggulan. Kalau prestasi kan hubungan dengan kompetisi tadi ya, yang poin nomor 2 itu hubungannya dengan kompetisi. Ini nggak dikompetisikan pun, dia punya keunggulan aja, nggak ada persaingan pun dia pengen yang lebih bagus aja. Tapi lebih bagusnya bukan karena dasar kecemasan. Karena juga Pak Wasmin, kalau kesempurnaan itu hanya milik Allah sebenarnya. Jadi kita betul, itu ya kalau unggul kan beda gitu ya. Iya.
Nah, makanya kan banyak orang yang mengejar kesempurnaan akhirnya lari akhirnya karena gangguan OCD, obsessive compulsive disorder, karena tadi ya cemas. Makanya tadi Pak Wasmin kalau misalnya jangan karena cemas, karena kesempurnaan itu cemas gitu. Misalnya kalau saya harus sempurna mungkin. Kalau kita lihat ya wajah kita, kayak saya kalau lihat mata saya itu antara yang kanan dan kiri itu bentuknya tidak sama loh gitu ya. Mata kita itu yang satu misalnya agak sipit, yang satu enggak. Tapi itu tuh Allah udah menciptakan itu sesuai dengan porsinya gitu. Betul. Nah itu maksudnya itu gitu. Orang yang cemas atau kesempurnaan bukan keunggulan, nanti dioperasi itu matanya. Harus sama banget. Harus sama. Tiba-tiba merasa nggak sama, akhirnya operasi sebelah sini, operasi terus operasi. Semua badannya operasi. Akhirnya dia nggak akan lelah sendiri, capek sendiri, habis miliaran tapi capek. Dan karena emang banyak dioperasinya karena ya plastik, jadi akhirnya mukanya jadi bopeng-bopeng, nggak aneh jadinya. Itu contoh yang mengejar kesempurnaan. Dalam konteks ini mengejar keunggulan. Ini yang menarik ya. Di jiwa saya yang masih sangat muda, sangat acak gitu, tiba-tiba ngelihat ada sebuah masjid yang sendalnya diparkir, disusun menghadap keluar. Itu saya menarik sekali loh bagi saya itu waktu tahun 96 lah itu. Lewat Geger Kalong Hilir gitu. Saya itu menarik. Apa jangan-jangan ketertarikan ke Darut Tauhid yang gara-gara sendal disusun bukan hanya saya kali ya, banyak juga. Banyak Pak. Iya. Menjiwainya, saya kemana-mana itu parkir begitu. Bodoh banget orang lain mau acak-acakan, tapi saya parkirnya begitu. Jadi saya setiap masuk masjid dimanapun itu selalu menghadap ke belakang dulu. Betul. Parkir pun menghadap ke belakang. Jadi jalannya bukan maju ngelepasin sendal, tapi saya mundur ngelepasin sendal. Mobil juga ya. Mobil juga selalu saya ke belakang. Parkir ke belakang. Jadi itu bukan kesempurnaan, itu sebuah keunggulan aja. Sebuah keunggulan, kalau bisa lebih bagus, kenapa yang jelek gitu. Bahkan sehingga kalaupun saya harus milih barang second, saya milih barang yang lebih bagus di antara barang-barang second itu gitu. Ketika saya pun harus masuk di kampus yang tidak favorit, saya milih jurusan yang terbaik di kampus yang tidak favorit itu. Meskipun saya di jurusan yang tidak favorit di kampus itu, saya menjadi mahasiswa yang unggul di jurusan tersebut. Terus aja. Keunggulan-keunggulan itu memang bukan sebuah kalau ancaman. Kalau nggak bisa gitu. Jadi nomor 1, kita jadi nomor 2. Membayang-bayangi nomor 1. Nanti nomor 1-nya lelah capek, jadi kita jadi nomor 1. Betul. Nah, kalau itu sih nomor 2 di prestasi. Kalau prestasi ya hubungannya dengan kompetisi. Kalau ini mah hubungannya dengan ini aja, keunggulan itu sempurnakan. Saya juga sering di sini ke anak, ke ponakan nih yang lagi ngerawat bunga gitu, sempurnakan, nyiram sempurnakan, sempurnakan. Tapi sempurnakannya dalam konteks unggul tadi. Karena mereka mungkin unggul kan mungkin nggak ngerti. Gitu. Hanya di sini kita bahas keunggulan yang berbeda persis dengan kesempurnaan. Kalau yang tadi itu juga yang berhubungan dengan goal jangka panjang di DT itu gimana kan? Oh iya, mohon maaf tadi soalnya agak keputus-putus. Jadi saya jadi ingat di DT ada satu jargon Pak Wasmin tulis namanya itu perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Mungkin ini juga ada kaitan dengan jiwa keunggulan ya. Iya. Ulangi, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik begitu. PDLT. Ya, bukan sempurna tapi lakukan yang terbaik gitu. Misalnya kita berpakaian terbaik lah gitu. Kita misalnya berbicara yang terbaik, ibadah yang terbaik gitu. Itu unggul jadi. Keunggulan ya. Betul. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Saya memang bukan orang yang terbaik, tapi saya lakukan yang terbaik dari yang saya miliki. Itu dia. Itu keunggulan. Jadi keunggulan memang tidak harus membanding-bandingkan dengan orang lain, tapi dia sudah mulai menjadikan fungsi manajemen. Fungsi manajemen. Akhirnya jiwa keunggulan ini menjadikan pribadi tersebut pribadi pembelajar. Ciri-ciri pribadi pembelajar dia akan terus pribadi pembelajar itu pakai hadis, orang yang lebih buruk dari masa lalu adalah orang celaka, kalau sama rugi dia harus lebih baik.
Betul. supaya dia menjadi pribadi beruntung. Oh, Pribadi beruntung. iya. Iya. Masya Allah ya. Itu Itu dia 5 poin hari ya. ini. Jadi untuk poin yang kelima ini banyak banget ininya ya. Betul. Untuk yang ini aplikasinya banyak banget. Apapun yang sedang kita kerjakan sekarang ini, di mana letak keunggulan yang sedang kita bidik ya. Letak keunggulannya di mana? Bisa, kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki lebih bagus. Tapi kalau emang waktunya sudah tidak ada karena harus disampaikan, sampaikan. Kalau masih bisa perbaiki. Cari keunggulannya. Masak, cari keunggulannya. Betul. Kebersihan, cari keunggulannya. Masya Terima Allah. kasih. Kita ada hipnoterapi certification workshop. Silakan sahabat-sahabat, hipnoterapi certification workshop, dan kita ada neurolinguistic programming. Kita ada pelatihan neurolinguistic programming. Keduanya offline ya. Kita tetap pakai standar protokol kesehatan ya. Betul, Berminat sekali. yang sudah lama ingin bergabung, silahkan ke 08 125 002. Silakan SMS 0811 225 002. WA ya, WA bukan SMS. Baik, Demikian alhamdulillah. Kang Zikri. Terima kasih banyak Pak Wasmin, Bu Lilis. Serial ini mungkin berakhir, tapi tampaknya setelah ini perlu untuk mulai dilatih ya untuk kita semua. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita akan menyimak juga seri-seri yang lain. Terima kasih, ditunggu. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih banyak Pak Wasmin, Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah bersama dengan Pak Wasmin dan juga Bu Lilis membicarakan tentang talent versus grit ini tiga episode ya, tidak tanggung-tanggung, Masya Allah. Mudah-mudahan semakin dalam kita mempelajari, semakin termotivasi juga kita untuk mengamalkan hal-hal yang sudah dibahas, dan mudah-mudahan ketabahan, kepentingan kita pun semakin mantap sahabat MK, sehingga kita pun siap untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang.